Baik, selamat sore semua Bapak Ibu. Selamat Sore, sore. Pak. Sore. Ya, jadi kita bertemu lagi. Bagaimana kabar hari ini, Bapak Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat, Pak. Sehat ya. Sehat. Ya. Baik, untuk kegiatan kita hari ini, kita akan mempelajari tentang konsep dan komponen modul ajar. Jadi sebelum kita memulai membahas berkaitan dengan konsep dan komponen modul ajar ini, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Saya minta satu orang peserta, Bapak Ibu, untuk memimpin kita dalam doa. Oke, Pak. Saya bersedia, Pak. Silakan Pak Rianto. Baiklah, Bapak dan Ibu semuanya, untuk mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan kita pada sore hari ini mendapat kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, baik. Terima kasih Pak Rianto. Jadi hari ini, sore hari ini, kita akan mempelajari tentang konsep dan komponen modul ajar. Sebelum tentu Bapak Ibu tahu apa itu modul ajar. Jadi untuk merefresh kembali semangat kita untuk kegiatan kita hari ini, kita memulainya ice breaking terlebih dahulu. Saya minta Ibu Mariatona untuk memimpin kita di ice breaking ini. Siap Ibu ya? Ya, Pak. Ya, silakan Bu. Baik, Bapak. Hari ini saya akan memimpin ice breaking. Ice breaking-nya untuk melatih konsentrasi kita. Ice breaking-nya saya akan menyebutkan kata, katanya dalam 2 kalimat, dan setiap kata dengan gerakannya. Ya, baik Pak, kita mencoba. Yang kata pertama, Marina, tangan di dada. Yang kedua, menari, gerakan menari. Yang ketiga, di atas. Yang keempat, merana. Menara, salah. Menara. Ya, saya ulangi. Oke. Marina, menari, di atas, menara. Bisa, Pak? Bisa. Ya, saya ulangi. Marina, menari, di atas, menara. Oke, Bu. Oke. Yang kedua, Marina, masih sama gerakannya, Pak. Merana, di bawah menara. Mengerti, Pak? Oke, Ya, mengerti, Bu. bisa. Ya, saya akan baca cepat, Pak. Marina, menari di atas menara. Marina, merana, di bawah menara. Ya, itu saja Pak, saya kembalikan. Ya, terima kasih Ibu Mariatona. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Mariatona. Baik, kita akan masuk untuk memahami tentang modul ajar ini. Baik, jadi sore hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dan komponen pada modul ajar. Jadi sebelum kita mempelajari modul ajar ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam kegiatan ini, atau dalam kegiatan sore hari ini, yaitu tentang aturan umum. Jadi ada beberapa kesepakatan di sini. Kita sepakati untuk tepat waktu, kemudian menghargai pendapat sesama, dan bekerja sama. Siap Bapak Ibu? Oke, siap Pak.
Ya, baik. Jadi untuk sore hari ini kita akan membahas tentang konsep dan komponen modul ajar. Kemudian di sini ada dua komponen atau dua sisi yang akan kita pelajari. Yang pertama, konsep tentang modul ajar, kemudian mempelajari tentang komponen-komponen pada modul ajar. Pertama, kita akan memahami tentang konsep modul ajar. Jadi, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi, di dalam pembuatan model ajar ini, itu ada beberapa atau kerangka yang sifatnya sistematis dari awal sampai akhir dan dibuat menarik. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua, modul ajar merupakan implementasi dari tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Kemudian konsep yang ketiga, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Jadi proses pembuatan konsep modul ajar ini itu sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Juga mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran. Jadi itu adalah konsep yang ketiga. Kemudian yang keempat, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Jadi guru harus memahami betul konsep modul ajar sehingga dapat membuat proses pembelajaran itu lebih menarik dan bermakna. Untuk kita mengetahui lebih jelas berkaitan dengan bagaimana kaitan antara modul ajar, alur tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila, dapat kita lihat pada lingkaran ini bahwa modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran, kemudian yang dikembangkan dari tujuan pelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa karakteristik profil pelajar Pancasila itu adalah pelajar sepanjang hayat. Jadi wajib disertakan dalam modul. Jadi modul ajar ini hanya betul-betul mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Dan bagaimana komponen yang ada dalam modul ajar? Jadi setelah kita mempelajari konsep ini, konsep umum berkaitan dengan pembuatan modul ajar, kita masuk ke komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar. Jadi di sini di komponen modul ajar ini sama seperti halnya kalau misalnya kita di RPP itu komponen modul ajar itu ada identitas, ada SKKD, kemudian ada kegiatan pembelajaran, kemudian ada penilaian. Jadi itu ada di RPP. Tapi kalau di modul ajar ini sudah berbeda. Setiap komponennya itu terdapat dalam 3 komponen besar. Jadi untuk lebih jelas berkaitan dengan bagaimana komponen-komponen modul ajar ini, di sini perlu dipahami oleh guru bahwa dalam satuan pendidikan, guru itu diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Begitu ya Pak Guru ya? Jadi dalam pembuatan modul ajar ini, jadi guru diberi kebebasan untuk mengembangkan sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi orientasi dalam pembuatan modul ini betul-betul untuk melayani kebutuhan belajar dari peserta didik atau menjawab
kebutuhan belajar dari peserta didik. Kemudian yang kedua, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya. Jadi ada komponen-komponen yang wajib ada atau ya wajib dilengkapi dalam modul ajar tersebut. Kemudian komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Jadi dalam setiap komponen itu dia memiliki peranannya masing-masing dalam modul ajar. Kemudian komponen modul ajar juga bisa ditambahkan oleh guru atau oleh si pembuatnya dengan mempertimbangkan atau sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Jadi itu adalah prinsip komponen pada modul ajar. Jadi berbasis pada atau melayani kebutuhan belajar peserta didik, kemudian mewajibkan untuk dilengkapi oleh komponen-komponen penyusunnya, kemudian harus memiliki kelengkapan dalam persiapan pembelajaran, kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelajar peserta didik. Itu. Kemudian untuk komponen yang pertama di komponen modul ini, yang pertama itu adalah ada informasi umum. Kemudian yang kedua itu ada komponen inti, dan yang ketiga itu ada lampiran. Kita masuk ke komponen yang pertama, yaitu komponen informasi umum. Jadi komponen informasi umum ini itu terdapat beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama itu terdapat identitas modul. Jadi identitas modul itu termasuk dalam informasi umum. Di identitas modul ini itu terdapat beberapa struktur penulisan. Yang pertama itu ada nama penyusun, kemudian ada nama institusi, kemudian tahun disusunnya modul ajar tersebut. Kemudian ada jenjang sekolah, SD, SMP, SMA, kemudian ada kelas atau fase, kemudian ada alokasi waktu. Alokasi waktu, penentuan alokasi waktu itu digunakan sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di instansi masing-masing. Kemudian komponen yang kedua pada informasi umum itu ada kompetisi awal. Jadi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, jadi perlu adanya kompetisi awal untuk bisa peserta didik itu memahami dengan apa yang dia peroleh dengan materi baru yang sesuai. Jadi kompetisi awal itu ketika misalnya kita menyusun modul fase E, jadi kompetisi awalnya itu kita bisa ambil kompetisi yang relevan dengan kompetisi yang kita pelajari di fase sebelumnya. Misalnya di fase E kita susun, berarti kita harus kaitkan dengan kompetisi awal pada fase D. Jadi kompetisi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetisi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar itu dirancang. Jadi itu, jadi kompetisi awal itu maksudnya seperti itu. Kemudian komponen yang ketiga pada informasi umum itu profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 komponen, 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini. Jadi profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Jadi, profil pelajar Pancasila itu tercermin dalam konten atau metode pembelajaran yang dibuat di dalam modul ajar tersebut. Di dalam modul ajar profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya. Jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu tidak perlu dimasukkan semuanya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar tersebut. Kemudian 6 dimensi
profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui materi, pedagogi, kegiatan proyek, atau asesmen. Jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu berkaitan dan terintegrasi atau disatukan dalam mata pelajaran melalui materi, isi pembelajaran, pedagogi, atau kegiatan proyek dan asesmen. Jadi setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. Jadi itu kaitan antara modul pelajaran yang kita buat dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita ke komponen yang keempat pada komponen informasi umum itu adalah sarana dan prasarana. Jadi harus menyertakan sarana apa yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran itu harus disertakan di dalam modul ajar yang kita buat. Sarana itu merujuk pada alat dan bahan yang digunakan. Misalnya itu kita menggunakan LCD atau proyektor dalam kegiatan pembelajaran, laptop atau gawai itu wajib disertakan di sarana. Sementara di dalamnya selain sarana ada juga prasarana, yaitu termasuk materi atau sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi itu misalnya buku ataupun artikel itu bisa termasuk dalam prasarana. Kemudian komponen yang kelima di informasi umum itu adalah target peserta didik. Jadi dibagi ke dalam 3 target berdasarkan karakter peserta didik. Yang pertama itu untuk peserta didik reguler, itu umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Jadi itu targetnya. Kemudian target untuk peserta didik dengan kesulitan belajar, memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya dengan audio. Memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi, jangka panjang, dan sebagainya. Kemudian target yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir ala tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Kemudian komponen yang keenam itu model pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu sesuai dengan kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3, model tatap muka, kemudian model PJJ atau jauh dalam jaringan, kemudian model luring atau pembelajaran jauh di luar jaringan, dan blended learning. Itu di model pembelajaran. Jadi itu untuk komponen yang pertama, itu ada 6 komponen. Kemudian komponen yang kedua, komponen umum yang kedua itu adalah komponen inti. Di dalam komponen inti itu sudah merujuk dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, ada beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama itu memiliki tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu harus mencerminkan hal penting dalam pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk penilaian sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Jadi untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran itu sudah memenuhi target atau tidak, itu nanti akan dinilai dalam bentuk penilaian. Hasil penilaian itu menjadi bahan refleksi apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau tidak. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode penilaian yang digunakan. Jadi tujuan pembelajaran juga itu menentukan metode asesmen atau bentuk penilaian yang ada berdasarkan tujuan pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk. Pengetahuan yang berupa fakta dan informasi dan juga prosedural, pemahaman konseptual, penalaran keterampilan dan kolaboratif, dan strategi komunikasi. Jadi itu adalah bentuk tujuan pembelajaran dalam modul ajar. Itu untuk komponen inti yang pertama.
Kemudian komponen inti yang kedua itu terdapat pemahaman bermakna. Jadi pemahaman bermakna ini adalah informasi tentang manfaat yang akan diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi di sini apa yang dimanfaat atau apa yang didapatkan peserta didik dari kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Jadi manfaat tersebut dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manfaat yang ada ini dapat diimplementasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sosialnya. Misalnya, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Jadi di sini kuncinya itu adalah berorganisasi. Kemudian makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Di sini ada beradaptasi dan ada perubahan. Jadi itu adalah contoh kalimat pemahaman bermakna di komponen yang kedua pada komponen inti. Kemudian komponen inti yang ketiga itu adalah pertanyaan pemantik. Di pertanyaan pemantik ini dibuat untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dari diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi di sini guru wajib menstimulus peserta didik itu untuk berpikir kritis atau untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya itu pada pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Jadi ini adalah contoh pertanyaan pemantik yang dapat dibuat guru melalui pembelajaran menulis cerpen. Misalnya, apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Kemudian, jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Jadi ini adalah bentuk pertanyaan stimulus untuk merangsang cara berpikir siswa tersebut. Kemudian, komponen inti yang keempat itu adalah kegiatan pembelajaran. Jadi sama seperti di kurikulum sebelumnya, dalam kegiatan pembelajaran itu dibagi menjadi 3. Ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian di kegiatan pembelajaran itu juga harus disesuaikan dengan durasi waktu yang ada. Ketika misalnya kita memakai 1 jam pelajaran, berarti waktunya itu 2 kali 45 menit. Maka 2 kali 45 menit itu 90 menit itu kita bagi ke 3 kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Misalnya di kegiatan pendahuluan itu kita memakai durasi waktunya berapa, di kegiatan inti berapa, dan di kegiatan penutup itu berapa. Kemudian komponen yang kelima pada komponen inti itu adalah komponen asesmen atau penilaian. Jadi penilaian digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jadi asesmen ini mengukur tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan sebelumnya. Kemudian jenis asesmen itu ada diagnostik yang digunakan sebelum kegiatan pembelajaran, kemudian ada formatif yang digunakan selama proses pembelajaran, dan yang terakhir itu adalah asesmen sumatif yang digunakan pada akhir pembelajaran. Kemudian bentuk penilaian itu ada penilaian sikap, yaitu mewujudkan profil Pancasila itu berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Kemudian bentuk yang kedua itu bentuk performa seperti presentasi, drama, pameran, hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Kemudian bentuk penilaian yang ketiga itu berupa penilaian tertulis, tes objektif, isi, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, ataupun dalam bentuk benar dan salah. Itu adalah bentuk-bentuk penilaian. Kemudian komponen yang keenam itu adalah pengayaan dan remedial. Jadi wajib ada pengayaan dan remedial dalam suatu modul ajar. Jadi pengayaan ini itu adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Itu pengayaan.
Sedangkan remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan, perlu diperhatikan mengenai diferensiasi. Contohnya lembar kerja atau kegiatan yang berbeda dengan kegiatan yang ada di kelas. Itu untuk pengayaan dan remedial. Jadi itu bentuk pengayaan dalam modul ajar dan remedial. Kemudian komponen yang ketiga dalam modul ajar itu ada lampiran. Jadi dalam modul ajar itu terdapat lampiran. Jadi komponen yang dalam lampiran itu yang pertama itu adalah ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi lembar kerja siswa ini ditunjukkan untuk peserta didik. Dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan dan diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non reguler. Jadi peserta didik ini LKPD ini bukan untuk guru, tapi untuk peserta didik baik reguler maupun non reguler. Itu komponen yang pertama pada lampiran. Kemudian komponen yang kedua itu ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Itu ketika ada artikel-artikel yang dibaca atau sumber-sumber belajar yang dibaca itu dimasukkan ke dalam bahan bacaan guru dan peserta didik. Kemudian komponen yang ketiga itu ada glosarium, ya, kumpulan istilah dalam satu bidang secara terurut yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Misal, glosarium diperlukan untuk kata dan istilah yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam. Itu adalah glosarium. Jadi suatu kegiatan yang terurut. Kemudian yang keempat, komponen yang keempat dalam lampiran itu adalah daftar pustaka. Jadi segala jenis sumber belajar itu dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Baik, jadi itu sekian saja berkaitan dengan pembahasan modul ajar ini Bapak Ibu. Untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin ada pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu berkaitan dengan modul ajar ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik Pak. Mungkin kalau Ya, Pak. dari saya pribadi sudah sangat jelas Pak ya berkaitan dengan modul ajar ini. Yang penting kita harus ada 3 komponen tadi, ya, komponen informasi umum, inti dan lampiran, itu Pak ya. Nah, Ya, jadi Pak. tinggal nanti kita melengkapi saja apa-apa yang diminta atau bagian-bagian dari informasi umum itu apa, inti itu apa, dan lampiran apa. Saya cukup jelas Pak. Nah, mungkin ini sebenarnya tidak jauh beda dengan RPP kita buat, mungkin ada penambahan atau pengurangan sedikit saja Ya, Pak. Terima kasih Pak dari saya seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Rianto. Mungkin ada yang lain? Bapak Ibu? Tidak ada ya? Oke. Ya, baik, karena waktu juga sudah semakin sore ini, jadi untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, saya sedikit memberi refleksi berkaitan dengan modul yang kita sudah pelajari tadi. Siapa Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu nanti sebutkan kerja soal ini di chat. Nanti tuliskan Siap Pak. apa pertanyaannya di chat. Bisa Bapak Ibu ya? Oke, siap Pak. Bisa, Pak. Ya, itu Pak. Hmm. Ya. Jadi pertanyaannya,
2 komponen pada lampiran modul ajar. Komponen apa-apa? Ya. Di Mungkin ada daftar pustaka ya, LKPD ya, dari Pak Rianto daftar bacaan LKPD, dari Ibu Mariatona ada glosarium ya. Di hampir mendekati ya Pak ya. Jadi Ya, Pak. ya. Berarti kesimpulannya Nah, kita buat bacaan memahami tadi secara ya. bersama Bukan ya. daftar ya, bahan bacaan. Iya, ya. Ya baik, itu saja Pak. Kita sampai di sini saja untuk presentasi modul ini. Jadi mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Saya percayakan Bapak Rianto untuk menutup kegiatan dengan doa. Oke, baiklah Bapak dan Ibu hebat semuanya, untuk menutup acara kegiatan kita pada hari ini. Mari kita tutup, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan, dan mudah-mudahan nanti bisa kita aplikasikan di sekolah kita masing-masing ya. Berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Pak versi Anus dan Bu Maria mungkin untuk saat ini mohon izin dulu